warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dina tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak ustaz saya banggakan, saya muliakan karena Allah, para dewan guru yang senantiasa membersamai kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk membentuk generasi-generasi yang soleh, peduli, memimpin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi ini kita akan coba menjelaskan dan menyampaikan terkait dengan apa? Sejarah Al-Ihsan Boarding School. Ya, Riau. Nih. Ini di mana kira-kira? Nah, di depan yang gedung namanya gedung Indonesia. Jadi di pesantren kita ini, nama-nama gedung itu adalah nama-nama negara. Untuk apa? Supaya antum nanti terobsesi dengan nama negara itu. Al-Ihsan santrinya boleh berada di Kubang, tetapi pikirannya, cakrawalanya ada di setiap negara. Siap? Sekarang antuna duduk di Kubang, 6 tahun atau 7 tahun yang akan datang sudah ada yang duduk di Mesir. Amin. Sudah ada duduk di Turki. Sudah ada di Arab Saudi. Sudah ada di Sudan. Sudah ada di mana? Yang itu gedungnya Pakistan. Yang di situ Libya. Masya Allah. Ya, insya Allah. Nah, lihat selanjutnya. Nih, IBS itu lahir dari mana? IBS itu lahir dari sebuah ormas yang nama ormasnya itu adalah IKADI. Apa? IKADI. Apa artinya? Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia. Ustaz-ustaz kita dulu, dia saat pulang dari Mesir, dari luar negeri, dalam negeri berkumpul mereka punya keperhatian yang sama terkait dengan pendidikan yang ada di kampung-kampung. Betul? Ini namanya programnya. Komunitas adat terpencil KAT yang bekerja sama dengan siapa? Dinas Sosial Provinsi Riau. Untuk apa? Mewujudkan pendidikan agama yang ada di pelosok-pelosok. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya apa? IKADI berkarya lebih besar dengan mendirikan pesantren. Apa nama pesantrennya? Al-Ihsan Boarding School. Ini dia sekarang. Kapan berdirinya? 10 Januari 2008. Kalau Masehinya itu Hijriahnya. Oke? Kalau ada orang bertanya kapan IBS itu lahir, kalau Masehinya 10 Januari 2008. Kalau yang bertanya itu terkait dengan Hijriahnya 1 Muharram 1429 Hijriah. Selanjutnya, sejarah berdirinya Al-Ihsan Boarding School, singkatan dari IBS, yang lebih dikenal sekarang itu IBS. Apa? Karunia yang besar dari Allah, sebuah cita-cita besar. Ya, mulai lembaga pendidikan pesantren sejak tahun 1985
saat tanah wakaf ini dibeli oleh tokoh masyarakat Kubang. Tahun berapa mulai dibeli tanah ini, nak? 1985. Siapa yang membeli tanah itu? Insinyur Ahmiul Rauf, itu namanya. Ya. Insinyur Ahmiul Rauf. Itu nama orang yang pertama kali membeli tanah di IBS ini, yang kemudian dia wakafkan. Ya, kemudian dia wakafkan. Pertama kali tanah yang diwakafkan oleh Insinyur siapa tadi? Ahmiul Rauf itu kurang lebih 3 hektar. Sampai sekarang alhamdulillah tanah IBS sudah mencapai berapa? 29 hektar dari 3 hektar. Di mana saja, ya nak? Di Kubang. Kubang mana itu Kubang? Ini yang kita tempatin sekarang ini. Berapa luasnya tanah kita? 8,6 hektar tanah kita di sini, nak. Ya, dari depan masuk sampai ke ujung, sampai ke sana, itu luasnya semuanya 8,6 hektar. Kemudian 3 hektar di mana lagi? Di Tenayan Raya. Antum pernah membaca berita semburan lumpur minyak gas. Nah, itu di mana? Itu pondok IBS juga, tapi yang di Tenayan Raya. Berapa tanahnya? Kurang lebih 3 hektar. Kemudian ada lagi tanah kita di mana? Kurang lebih 10 hektar. Di mana? Di Rengat. Nah, siap-siap nanti anak Ustaz. Nanti antuna ada yang ingin mengabdi, maka siap akan mengajar di IBS 1, di IBS 2, di IBS 3. IBS 1 mana? Kubang. IBS 2 mana? Tenayan Raya insyaallah. IBS 3 di mana? Rengat. Nih yang 10 hektar ini. Tanahnya hebat luar biasa. Datar. Apa? Di Kuala Cenaku. Ada yang dari Rengat sini? Siap-siap menjadi Bu Nyai nantinya ya. Menjadi pimpinan pesantren di Indragiri Hulu. Ada lagi kurang lebih 8 hektar di mana? Dumai. Ada yang dari Dumai sini? Masya Allah, siap-siap nanti mengembangkan pesantren IBS di Dumai. Insya Allah. Berapa total seluruhnya? 29. Kemudian para nazir yang diberi amanah untuk mengelola wakaf ini, siapa saja? Pertama ada Haji Muhammad Ghazali LC. Yang kedua Haji Syafruddin Sa'ad LC almarhum. Kemudian yang ketiga Haji Agus Basri Sabtono SPMT. Kemudian yang keempat Kiai Haji Misran Agus Mar LC. Yang kelima Haji Firmansyah LC. Yang keenam Haji Muhammad Susanto SSTM MT. Itu namanya apa itu nazir yang diberi amanah untuk mengelola atau menerima wakaf. Ini ya. IBS itu berasal daripada saum perjuangannya. Ini yang pertama kalinya. IBS itu pertama kali selama kurang lebih 4 bulan itu tinggal santrinya di perumahan. Sehingga apa? Dia bolak-balik dari perumahan Mayang Asri. Ada tahu Mayang Asri ini? Mayang Asri yang di belakang di bawah sana tuh turun. Ada perumahan tuh. Kalau lewat teropong, terus saja di depannya. Nah, di situ ada Mayang Asri. Nah, 4 bulan kurang lebih santri pertama itu bolak-balik menuju ke pondok ini. Jam 4-an subuh sudah melewati
hutan-hutan. Waktu dulu nih hutan ini sangat lebat, belukar. Coba bayangkan perjuangannya. Nah, pendiri-pendirinya siapa saja? Nih, yang tadi sudah dibacakan. Ada Ustadz Kiai Haji Muhammad Ghazali, ada Ustadz Safruddin Sa'ad, ada Ustadz Agus Basri, ada Ustadz Kiai Haji Misran Agus Mar LC. Ya, yang kemudian meletakkan batu pertamanya adalah Pak Dr. Adiaksa Daud. Ya. Ini rencana kedepannya nak, pondok kita insya Allah di IBS 1 nih. Ya, yang di tengah-tengah ini IBS, masjid, betul? Nah, yang Antuna di mana berarti? Yang Libya nih, Libya. Nah, ya. Nah, mana lubang Libya? Belum masuk fotonya. Pimpinan IBS dari masa ke masa. IBS ini sudah mengalami pergantian pimpinan 2 kali. Pimpinan yang pertama adalah Kiai Haji Misran Agus Mar LC, yang menjadi pimpinan dari tahun 2008 awal berdirinya pondok sampai tahun 2019. Itu orangnya. Kemudian yang kedua, nih pergantian. Nah, pergantian yang kedua ini struktur pimpinannya berubah. Dari awalnya hanya 1, yang sekarang sudah 3 pimpinan. Ya, sudah berapa? 3 pimpinan. Pimpinan yang pertama adalah Kiai Muhammad Akhyari PLC. Ya, diangkat dan dikukuhkan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Yang kedua, Kiai Helmi Hidayat MPD. Ya, dilantik pada tahun 2019 sampai sekarang sama. Yang kemudian yang ketiga, yang berdiri di depan Antuna semuanya. Ya, dari tahun 2019 sampai sekarang. Ya. Mana lebih ganteng, fotonya atau orang aslinya? Wah. Ya. Baik. Yayasan Al-Ihsan. Yayasan namanya YWIR, Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau. Itu pendiriannya tidak pas ketika pesantrennya berdiri. Berdirinya yayasan lebih apa? Mana lebih duluan? Yayasannya atau pesantrennya? Betul, pesantrennya diresmikan 2000, sementara yayasan baru terbentuk tahun 2011. Ya. Kemudian selanjutnya visi ini. Ini penting nih, supaya antum tahu dan tak ragu IBS ini mau dibawa kemana. Visi IBS apa? Terwujudnya boarding school unggulan di bumi Melayu. Boarding unggulan, makanya Antuna ini mesti orang-orang unggul. Dan Antuna ini insya Allah sudah orang-orang unggul, betul? Karena ratusan orang yang mendaftar ternyata hanya segini yang diterima. Tentunya ini sudah bibit-bibit maka IBS tinggal memperoleh supaya menjadi unggul lagi. Insya Allah. Apa visinya? Terwujudnya boarding school unggulan di bumi Melayu. Apa misinya? Mengenal dan mengembangkan potensi intelektual. Nih, ya. Terus emosional jiwa.
Makanya santri IBS itu cerdas, tetapi emosionalnya hebat. Yang ketiga, spiritualnya. Spiritual apa? Dia boleh jadi menjadi gubernur, tetapi tetap akrab dengan masjid. Betul? Dia boleh jadi menjadi polisi, tetapi Al-Quran tetap menjadi bacaan harian. Siap insyaallah. Yang kedua, mencetak kader-kader muttaqin yang ikhlas dan istiqomah dalam mengemban tugas pendidikan dan pembinaan. Nanti akan ada anak-anak ustaz ini yang siap diletakkan di tempat terpencil, siap untuk membina umat di sana yang mungkin jarang mendengarkan tausiah. Betul? Bahkan boleh jadi ada orang tuanya, neneknya tak bisa baca Al-Quran. Betul? Santri Al-Ihsan siap turun ke pelosok untuk mengajarkan Al-Quran. Siap insyaallah? Takbir. Kemudian selanjutnya apa? Yang ketiga, menjadi mitra andalan. Dia akan bekerja sama dengan lembaga yang lain. Makanya IBS itu dia tak mau unggul sendiri, tapi dia mengajak orang lain. Mengajak siapa? Orang lah. Alhamdulillah, insyaallah di tahun ini kita akan memberangkatkan dari pondok langsung yang akan belajar di Al-Azhar. Amin. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan sayap Al-Ihsan Boarding School, insya Allah kita juga di tahun ini, dan kita sendiri yang mengurusnya juga, memberangkatkan alumni kita ke Turki. Siapa yang mau ke Turki sini? Tangan. Oh, banyak. Besok insya Allah pondok insya Allah siap membantu antuna untuk mendaftarkan kuliah di Turki, insya Allah. Ya. Kemudian moto. Ya, moto IBS. Yang pertama, moto IBS itu adalah ihsan fikri, ihsan budi, ihsan hati, itu di awal. Tapi setelah itu motonya berubah. Yang sekarang sering dipakai adalah soleh, peduli, mumin, takbir. Sudah? Apa moto IBS? Soleh, peduli, memimpin.